Oke teman-teman semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menyimak informasi yang bermanfaat dari channel ini. Nah, kali ini saya akan berbagi info kepada teman-teman semua tentang informasi seputar kehamilan. Tentunya bagi ibu-ibu hamil pada saat ini mungkin sedang memiliki jadwal kontrol yang sudah diatur sebelumnya. Tetapi melihat kondisi pada saat ini belum begitu membaik, menimbulkan berbagai macam pertanyaan di kalangan ibu-ibu, khususnya ibu hamil, apakah harus tetap mengikuti jadwal kontrol ke rumah sakit atau untuk sementara tetap stay at home, mengingat pada saat ini pandemi corona di negara kita belum sepenuhnya membaik. Banyak ibu hamil yang menyuarakan kekhawatirannya terkait pandemi ini. Mungkin pada saat ini sudah tiba jadwal kontrol, namun untuk pergi ke rumah sakit itu menimbulkan kekhawatiran yang cukup tinggi bagi kaum ibu hamil. Takutnya nanti kalau di sana bagaimana, tapi kalau saya tidak melakukan kontrol, saya tidak melakukan pemeriksaan itu juga bagaimana. Nah, bagaimana sebaiknya ibu hamil dalam menyikapi kondisi saat ini dengan mengaitkannya pada jadwal kontrol kehamilannya? Ikuti video berikut ini. Nah, tentunya proses kehamilan merupakan hal yang diinginkan oleh setiap wanita dan setiap keluarga. Dan pada proses kehamilan itu tidak sedikit rasa kekhawatiran dan was-was yang dialami oleh ibu hamil itu sendiri. Nah, biasanya obat untuk menangani rasa kekhawatiran itu yaitu dengan melakukan kontrol kehamilan secara teratur. Nah, pada umumnya ibu hamil melakukan kontrol kehamilan itu paling banyak itu persentasenya setiap bulan. Jadi itu merupakan jangka waktu yang menurut mereka paling baik untuk memantau perkembangan janin setiap bulannya. Namun jika mengarah pada kondisi saat ini, sungguh tidak memungkinkan atau mengkhawatirkan bila harus berkunjung ke rumah sakit. Nah, jadi bagaimana? Apa solusi yang baik untuk ibu hamil saat ini? Nah, mengarah pada rekomendasi dari WHO yang menyarankan agar ibu hamil untuk stay at home, tetap di rumah apabila tidak mengalami kasus atau kejadian yang emergensi. Nah, mengarah pada rekomendasi WHO yang tidak mengharuskan untuk melakukan kontrol kehamilan setiap bulan di masa pandemi ini. Nah, untuk melakukan kontrol kehamilan sebenarnya untuk trimester pertama 1 kali pemeriksaan, untuk trimester kedua 1 kali pemeriksaan, dan untuk trimester ketiga 1-2 kali pemeriksaan. Sebenarnya itu sudah cukup dalam melakukan kontrol kehamilan, baik itu melalui pemeriksaan USG atau pemeriksaan biasa. Jadi tidak diwajibkan ibu hamil itu harus kontrol setiap bulan apabila kondisinya baik-baik saja. Cukup pemeriksaan sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Itu sebenarnya sudah cukup untuk mengontrol perkembangan janin selama kehamilan. Nah, jadi kapan saya harus melakukan kontrol kehamilan? Nah, pada trimester pertama minimal sebelum 12 minggu atau 3 bulan. Nah, untuk trimester kedua hitungannya di bawah 7 bulan. Bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Bisa melakukan kontrol kehamilan. Nah, pada trimester ketiga dari kehamilan bisa melakukan kontrol kehamilan sebelum 36 minggu dan sesudah 36 minggu. Nah, itu idealnya jadwal pemeriksaan kehamilan. Nah, jika tidak melakukan kontrol kehamilan, ada beberapa hal-hal penting yang harus ibu hamil perhatikan, yaitu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa selalu mengkonsumsi vitamin selama hamil. Jika vitaminnya habis, boleh dibeli kembali dan harus dilanjutkan. Namun ada hal penting yang harus ibu hamil perhatikan selama tidak melakukan kontrol kehamilan. Yang pertama, periksa gerakan janin Anda. Nah, biasanya pada usia kehamilan 5 bulan ke atas itu sudah mulai terasa gerakan janin. Mungkin sebagian ada yang tidak.
Tetapi pada sebagian besarnya itu sudah bisa merasakan gerakan janin usia kehamilan 5 bulan ke atas. Gerakan janin bisa penanda bagi ibu apakah kondisi janin di dalam kandungan itu sehat atau tidak. Jadi ibu bisa menghitung gerakan janin. Gimana cara hitungnya? Jika sekali hentakan atau hentakan bertubi-tubi, itu bisa dihitung dengan sekali gerakan. Jika Anda merasakan gerakan setiap 6 jam sekali atau dalam 12 jam Anda merasakan gerakan janin berkali-kali, itu bisa Ibu jadikan sebagai pertanda bahwa kondisi janin di dalam kandungan Ibu baik-baik saja. Gerakan janin ini memang bukan sepenuhnya sebagai patokan dari janin yang sehat, tetapi itu bisa membantu Ibu dalam mengobservasi kondisi janin di dalam kandungan selama Ibu tidak melakukan kontrol kehamilan. Namun, untuk beberapa kondisi atau hal-hal di luar dari jadwal kontrol kehamilan setiap trimester yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kondisi di mana ibu memang harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Yang pertama itu mual muntah berlebihan, sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa minum. Nah, ini biasanya terjadi pada awal mula kehamilan. Yang kedua itu perut sakitnya luar biasa atau nyeri perut yang hebat, atau nyeri perut yang semakin lama semakin terasa nyeri. Nyeri perut ini bisa menjadi salah satu tanda adanya gangguan atau masalah dalam kehamilan. Yang berikut adalah kontraksi pada saat kehamilan. Ini biasanya atau pada umumnya terjadi pada usia trimester ketiga kehamilan. Nah, jika ibu mengalami kontraksi atau nyeri perut, nah bisa melakukan pemeriksaan pada fasilitas kesehatan. Yang ketiga adalah sakit kepala yang luar biasa nyerinya. Jadi mungkin ibu mengalami sakit kepala yang bahkan ibu sendiri udah nggak tahan dengan sakit kepala tersebut. Nah, sakit kepala ini bisa mengarah pada kondisi yang lebih serius, seperti tekanan darah naik pada saat kehamilan atau hipertensi pada saat kehamilan, mengarah pada preeklamsi dan hipertensi gestasional, atau ancaman mengalami kejang untuk ibu hamil. Yang keempat, perdarahan. Yang kelima adalah keluar air tiba-tiba. Mungkin pada saat setiap Anda batuk atau mengejan sedikit, langsung merembet, merasakan air keluar seperti saat buang air kecil, tapi tidak ingin buang air kecil. Bisa jadi itu ketuban pecah. Yang keenam, yaitu kejang atau biasa disebut dengan eklamsi, di mana terjadi kejang sewaktu hamil disertai dengan kenaikan tekanan darah. Nah, jika ibu hamil mengalami kondisi tersebut, wajib melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Nah, jika memang harus melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, ibu hamil tentunya mengalami kekhawatiran yang tinggi. Namun, untuk mengatasi rasa khawatir itu, ibu bisa berjaga-jaga dengan memperhatikan beberapa hal penting, seperti segera mencuci tangan setelah menyentuh sesuatu. Yang kedua, selalu gunakan masker. Memang pada saat ini, pada umumnya masker itu digunakan hanya untuk orang sakit. Namun bagi ibu hamil tidak masalah menggunakan masker untuk berjaga-jaga, karena kita tidak tahu bagaimana daya tahan tubuh kita pada saat kita pergi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Jadi untuk berjaga-jaga tidak bermasalah jika ibu harus menggunakan masker. Yang berikut, jaga jarak atau kontak dengan orang lain 1-2 meter. Jadi jangan terlalu dekat. Yang berikut adalah hindari kerumunan. Nah, jadi pada saat ibu melakukan kunjungan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan mungkin akan melakukan antri di ruang tunggu. Nah, usahakan pada saat melakukan antri di ruang tunggu itu, usahakan misalnya antri di tempat yang agak lengang pengunjungnya. Nah, itu tadi informasi bagaimana ibu hamil dalam merangkum kontrol kehamilan selama masa pandemi corona ini. Harus tetap memperhatikan kesehatan ibu dan janin. Nah, semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya ibu hamil. Jangan terlalu khawatir, tetap bahagia, tetap semangat, dan stay at home.